Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an adalah putra dari seorang ahli strategi perang dan negarawan yang ulung, yaitu Amr bin As. Tetapi ia lebih dahulu memeluk Islam daripada bapaknya itu. Ia seorang yang soleh, banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, kecuali jika sedang berjihad di jalan Allah. Ketika menjandang senjata untuk mempertahankan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah, ia akan berada di barisan terdepan karena sangat merindukan memperoleh rezeki kesahidan. Dalam usianya yang masih muda, aktivitas ibadahnya begitu tinggi. Siang berpuasa dan malam dihabiskan dengan tahajud dan membaca Al-Quran, sehingga ia mampu menghatamkannya dalam sehari. Ia begitu juhud, bahkan tidak pernah ia membicarakan masalah duniawiyah sejak ia berbaiat kepada Nabi SAW. Padahal lingkungan keluarganya termasuk kalangan bangsawan dan kaya raya. Ketika ia dinikahkan, beberapa hari kemudian ayahnya datang mengunjungi dan bertemu istrinya. Amr bin As berkata, "Bagaimana keadaan kalian?" Istrinya berkata, "Sungguh aku tidak mencela akhlak dan kesalehannya, tetapi sepertinya ia tidak membutuhkan seorang wanita di sisinya." Amr bin As menatap tidak mengerti, tetapi kemudian ia mendapatkan penjelasan kalau Abdullah bin Amr sama sekali belum menyentuhnya dalam beberapa hari setelah menikah itu. Ia begitu intens beribadah seperti biasanya, sehingga tidak ada sedikit pun waktu untuk istrinya. Hal itu memaksa Amr bin As melaporkannya kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau campur tangan untuk mengerem semangat ibadahnya. Tetapi di hadapan Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr justru berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya menggunakan sepenuh tenaga saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi SAW bersabda, "Jika engkau melakukan semua itu, badanmu akan lemah, matamu akan sakit karena tidak tidur semalaman. Sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak, dan para tamu pun punya hak atas dirimu." Maka terjadilah tawar-menawar antara Abdullah dan Rasulullah SAW dalam soal ibadahnya. Kalau umumnya manusia akan meminta izin beribadah seringan dan sesedikit mungkin, maka Abdullah meminta izin untuk beribadah sebanyak dan seberat mungkin. Dalam soal puasa misalnya, Nabi SAW menyarankan agar berpuasa 3 hari dalam sebulan, tetapi Abdullah minta tambahan. Diberi 2 hari dalam seminggu, masih minta tambahan lagi. Akhirnya ditetapkan Nabi SAW sehari berpuasa dan sehari berbuka, yakni puasa Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga dalam soal menghatamkan Al-Quran. Pertama, Nabi SAW menyarankan untuk khatam sebulan sekali saja. Abdullah melakukan penawaran sehingga Nabi SAW mendapatkan 20 hari sekali, kemudian 10 hari sekali, dan seminggu sekali. Tetapi Ibnu Amr bin As masih meminta lebih lagi. Akhirnya Nabi SAW menetapkan untuk khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dalam riwayat lain 5 hari sekali. Begitu juga sholat malam. Beliau melarang Abdullah menghabiskan waktu malam untuk sholat sunnah terus menerus. Harus ada waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dengan tidur dan mempergauli istrinya. Walau telah dinasihati langsung oleh Rasulullah SAW, semangatnya untuk beribadah tidak segera mengendor begitu saja, tetapi tidak melalaikan kewajiban dan hak-hak keluarganya, badannya, tamu, dan lain-lainnya. Ibadahnya dengan intensitas tinggi masih saja berlangsung tanpa bisa dihalangi lagi. Melihat keadaannya itu, Nabi SAW akhirnya bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak tahu
bisa jadi Allah memanjangkan umurmu. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ia mencapai usia tua, tubuhnya mulai melemah dan tulangnya seakan tak mampu menyangga tubuhnya dalam waktu yang lama. Ia susah payah menetap amal istiqomah yang telah dijanjikannya kepada Nabi SAW di masa mudanya. Ia jadi menyesal mengapa tidak menerima nasihat beliau saat mudanya itu. Ia seringkali berkata, "Aduhai malangnya nasibku, mengapa tidak aku ikuti keringanan yang diberikan Rasulullah SAW?" Abdullah bin Amr mempunyai kebiasaan mencatat apapun yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah catatan yang disebut shadiqah. Hal ini dimaksudkan agar ia menghafalnya. Rasulullah SAW memang pernah melarang para sahabat untuk mencatat sabda-sabda beliau karena dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kemudian Nabi SAW secara khusus menugaskan beberapa orang sahabat untuk mencatat firman-firman Allah tersebut. Dan Ibnu Amr bin As tidak termasuk di dalamnya, sehingga beliau membiarkannya. Beberapa sahabat juga berkata, Rasulullah SAW juga manusia biasa. Terkadang beliau marah, dan dalam marahnya itu beliau mengatakan sesuatu. Begitu juga terkadang beliau hanya bercanda dalam ucapannya itu. Karena itu jangan engkau mencatat apapun yang beliau sabdakan. Karena nasihat mereka ini, Abdullah bin Amr sempat menghentikan kebiasaan tersebut. Tetapi tampaknya ia merasa gatal jika sesaat saja tidak merekam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ia bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukannya, termasuk nasihat beberapa orang sahabatnya. Maka beliau bersabda, teruskanlah menulis, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, setiap perkataanku adalah kebenaran, walaupun aku dalam keadaan marah ataupun senang. Abu Hurairah juga pernah berkomentar atas kebiasaan Abdullah bin Amr ini. Di antara para sahabat tidak ada yang menyamai saya dalam hal hafalan hadis-hadis Nabi SAW kecuali Ibnu Amr bin As, karena dia selalu mencatat segala apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sedangkan saya hanya mengandalkan ingatan saja, kata Abu Hurairah. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr meninggal pada usia 72 tahun di musola rumahnya. Ketika itu ia baru selesai menjalankan sholat dan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh saat akhir yang sangat indah, yaitu husnul khotimah, yang amat dirindukan oleh semua kaum muslimin di seluruh dunia. Sobat muda, itulah kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Luar biasa dalam mengamalkan amal ibadah-ibadahnya, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, sehingga beliau rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk melakukan amal ibadah. Sobat muda, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada kisahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.